Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, para jamaah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi hari ini Allah berikan kenikmatan sehat, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dapat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi besar, panutan umat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pengejawantahan rahmat Allah yang paling besar. Sebab di dalam hati beliau tidak pernah ada benci kepada siapapun. Di dalam pikiran beliau tidak pernah ada berpikir licik kepada siapapun. Paling bersih-bersihnya pikiran adalah pikirannya beliau. Paling sucinya hati adalah sucinya beliau. Dan paling tingginya akhlak adalah akhlak beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berada di sini, walaupun jauh negaranya, berbeda bahasanya, dan mungkin berbeda budayanya dengan beliau, semoga di akhirat diakui sebagai umatnya sehingga mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh kali ini ngajinya yang enteng-enteng dulu. Ya, biasanya masalah tasawuf, masalah hati, masalah ruhani. Sekarang yang enteng, babnya bab tentang memuliakan tamu. Sebab di zaman sekarang banyak yang belum mengetahui apa sih keutamaannya seorang tamu. Enggak tahu bagaimana sih cara memuliakan tamu, dan apa pahalanya kalau kita menjamu tamu. Itu udah mulai gak ada. Orang tua kita zaman dulu kalau kedatangan tamu hatinya seneng gak kepala. Kalau sekarang ada tamu ribet, ya bapak ini lagi datang lagi baik, ngobrolnya lama gitu. Mana tiap hari lagi datang bawa rokoknya, gak bawa korek. Pulang-pulang korek kita dibawa, kadang-kadang begitu. Nah, ada apa dengan tamu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu namanya siapa ya? Lupa saya. Abu Hurairah itu julukan ya, Pak. Abu Hurairah itu julukan bapaknya kucing, karena beliau ini senang memelihara kucing. Akhirnya diberikan julukan sebagai Abu Hurairah. Ini alam kunyah. Dan Abu Hurairah ini hidup bersama Rasul kurang lebih sekitar 2 tahun. Sebentar banget. Dibanding sahabat Abu Bakar,
Dibanding sahabat yang lain, Abu Hurairah ini hidup bersama Rasul kurang lebih cuman 2 tahun. Tapi riwayat hadis itu banyak yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Harusnya dari Abu Bakar. Karena kan yang sering bersama-sama Nabi Abu Bakar, nempel terus kemana-mana. Tapi ternyata dalam periwayatan hadis yang banyak itu dari Abu Hurairah. Kenapa? Entar itu bahasanya dalam ilmu hadis. Qala, bersabda siapa Nabi? Kata Nabi, man, barang siapa kana itu ada si man, yu'minu, beriman kepada Allah, billahi, dengan Allah, wal yaumil akhiri, dan hari kiamat, fal yukrim doifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Ini hadis sahih ya. Barang siapa, kata Nabi, iman sama Allah, iman kepada hari kiamat, maka muliakan tamu. Kita kalau ada tamu kira-kira nih bapak-bapak hatinya senang apa enggak? Tergantung ya, pasti tergantung. Ini tamu bakal bawa bawaan atau bawa masalah nih tamu nih. Tapi yang jelas kalau yang datang ke Ustadz itu rata-rata buang masalah, ya. Cari solusi. Datang ibu-ibu, Ustadz ada di rumah, saya mau ke rumah. Ke rumah tuh cerita curhat. Ustadz, saya lagi banyak masalah, urusan saya berat, Masya Allah. Dulu saya orang ada, sekarang mah boro-boro bangkrut semua usaha suami saya. Curhat berjam-jam. Itu Ustadz harus kuat itu. Makanya jadi Ustadz, jadi kiai harus kuat rohaninya. Sebab apa? Orang yang sering mendengar keluhan orang lain, itu jiwanya terpengaruh. Terpengaruh sedih, terpengaruh murung. Coba di psikolog, itu terpengaruh. Makanya wiridnya harus kenceng, ibadahnya kudu kuat. Karena kiai, ustadz, guru-guru itu kadang-kadang pembuangan sampah. Pembuangan sampah masalah dibuang di ustadz. Akhirnya kata kiainya, ya ibu kenapa? Ya masalah saya berat Ustadz, saya nggak kuat lagi menjalani kehidupan. Kira-kira obatnya apa Ustadz dari permasalahan saya ini? Kata ustadznya, gampang ibu cari aja sebutir beras. Sok minta ke tetangganya. Jangan diberas di dapur ibu, itu udah nggak sah. Beras yang ada di dapur tetangganya, beras yang berada di dapur saudaranya. Bawa sebutir ke sini, itu nanti jadi obat. Tapi syaratnya itu beras diambil dari rumah yang tidak punya masalah. Baru dibawa ke sini jadi obat. Akhirnya si ibu itu pulang, nyari beras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, punya beras apa enggak? Punya. Boleh saya minta 1 butir? Jangankan 1 butir, 1 gelas 1 liter saya kasih bu. Tapi mohon maaf ibu, sebelumnya saya mau nanya, ibu punya masalah enggak dalam keluarganya atau masalah pribadi? Ya Allah ibu, saya ini banyak masalahnya. Kemarin aja anak saya belum bayar SPP, udah nunggak 3 bulan. Diancam, udah dikirim surat sama sekolah katanya nggak bisa ikut ujian. Kasihan anak saya. Mana yang satu juga belum beli susu. Nangis mulu yang kecil ini. Saya juga sama punya masalah ibu. Oh ya udah. Nggak jadi orang punya masalah. Nggak jadilah kalau begitu, saya mau nyari lagi di tempat lain. Oh ya udah bu. Gitu ya. Iya nggak jadi karena ibu juga punya masalah sama kayak saya. Mampir lagi ke tetangganya yang kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu punya beras apa enggak? Punya. Boleh minta 1 butir? Boleh silakan. Nih dikasih tuh 1 cerowokan. Apa 1 cerowokan tuh? 1 gini nih. Enggak pak, lagi 1 gini. Secomot lah ya. Kasih secomot nih bu berasnya. Kalau 1 butir malah tanggung.
ini secomotan, tapi maaf ibu punya masalah apa enggak dalam keluarganya? Ya Allah Bu, suami saya kemarin baru ketahuan, ternyata nyimpen perempuan di apartemen. Ya Allah, udah setahun setengah, dia terlihat baik, terlihat setia, sayang sama anak-anak, hancur hati saya. Ternyata suami saya punya simpenan. Oh Allah Bu, nangis tuh ibu itu, nyeritain masalahnya. Akhirnya geser lagi ke tetangganya, Assalamualaikum. Mas punya beras apa enggak Mas? Punya. Nih, saya minta boleh apa enggak? Boleh Bu. Dikasih itu beras. Tapi Mas mohon maaf, Mas punya masalah apa enggak dalam kehidupannya? Ya Allah ibu, ini saya udah bujangan selama 40 tahun. Belum dapat jodoh, saya udah ngelamar, gagal lagi. Udah mau diikat, gagal lagi, selalu begitu. Dan saya bingung sampai sekarang. Belum nikah. Ya Allah Mas, sama juga punya masalah. 40 rumah itu dikelilingin sama ibu itu, nggak ada satu rumah pun yang nggak ada masalahnya. Semua punya masalahnya masing-masing. Datang lagi tuh ibu itu ke ustadz, ke kiai. Kiai, ini gimana Kiai? Lah, apa Bu? Mana berasnya? Nggak dapet Kiai. Emang kenapa? Tetangganya nggak ada yang punya beras. Banyak yang punya beras mah Kiai, tapi syarat yang kedua yang nggak ada. Apa? Semua rumah yang saya datangi, semua orang yang saya datangi, tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Ya Allah, kata Kiai. Terus sekarang perasaan ibu gimana? Ya Alhamdulillah Kiai, saya udah lega. Kok bisa lega? Kan belum dapat berasnya. Saya juga sama dengan orang lain. Ternyata ada yang suaminya punya simpenan, hatinya hancur. Ada yang suaminya di PHK, ada yang gak pernah dapat jodoh, ada juga yang dikucilin di masyarakat, ada yang masalahnya dari bininya bawel banget, macam-macam masalahnya Pak Kiai. Oh ya udah, berarti ibu gak sendirian berarti di dunia ini. Iya, berarti saya punya masalah, gak sendiri di dunia ini. Terus kata Kiainya, ibu mau minta beras dari rumah saya enggak? Boleh Kiai kalau ada, cuman syaratnya saya juga tidak memenuhi. Saya juga banyak masalah. Orang Kiainya aja punya masalah, betul apa enggak? Emang ada orang di dunia terbebas dari masalah? Enggak ada. Mau Kiai, mau ulama, mau siapapun ada masalahnya. Ada masalahnya. Semua orang bermasalah di dunia ini. Tapi ada yang menyikapinya dengan tenang, ada yang menyikapinya biasa-biasa saja, ada yang menyikapinya dengan kepanikan, ada yang menyikapinya dengan keterpurukan. Macam-macam cara menyikapi. Seperti contoh, ada orang ke masjid, 2 orang, sendalnya sama mereknya, harganya sama mereknya, terus hilang sendalnya dua-duanya. Si A hilang, si B hilang sendalnya. Kata si A, ya Allah sendal saya udah nggak ada. Udah gampang deh, besok beli lagi ya. Yang satu tuh nganggap gampang, hilang sendal gampang. Sama mereknya. Terus yang B bilang, ya Allah sendal hilang kemana ya? Mana sendal mahal lagi? Padahal sama harganya dengan si A tadi. Wah ini mana pemberian dari ini nih, dari istri saya. Bagaimana kalau istri saya tahu, nanti bisa marah-marah. Ke masjid hilangnya sendalnya hilang. Wah dipikir terus dicari terus sama itu. Persoalannya sama nggak Pak? Sama-sama hilang sendal. Dan sama-sama harganya juga sama. Cuman yang satu kok tenang, yang satu kok panik. Berarti bukan masalahnya yang jadi urusan, diri kitanya yang merespon. Bagaimana cara merespon sebuah masalah. Tuh akhirnya si ibu itu sadar bahwa tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Entah keuangan, entah keharmonisan rumah tangga, entah cara ngurus anak, entah itu kesehatan, entah itu tentang bertetangga, entah itu tentang organisasi, entah itu di pekerjaan, di mana saja ada masalahnya.
Itulah kehidupan. Makanya dibekelin sama Nabi, dibekelin sama Allah. Bagaimana supaya masalah-masalah yang datang itu menjadi sebuah angin lalu atau sebuah sesuatu yang ada solusinya, kita yakin kepada Allah. Ya tadi dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu mah tawakal, yang satu mah ngandelin badannya sendiri capek. Mikirin masalah pakai otaknya sendiri capek. Mikirin masalah pakai badannya sendiri gak bakal kuat, maka nyendernya sama Allah. Paham Bapak-bapak ya? Kan ada orang yang nyender tuh macam-macam. Ada yang nyender sama uang. Tenang, saya mah banyak duit. Masalah semua di hadapan saya selesai. Ternyata banyak yang punya duit, urusannya nggak selesai. Bener apa nggak Pak? Ada nggak orang banyak duitnya tapi persoalannya nggak beres-beres? Banyak. Tenang, saya punya pangkat. Urusan di hadapan saya bakal beres. Bintang saya 5. Bintangnya berapa sih Pak Jenderal? 4 ya. 5 mah apa ya? Oh, kelebihan. Apalagi 9 ya. Bintang saya 4. Gampang urusan-urusan saya selesaikan. Ternyata pangkat itu bukan menyelesaikan masalah. Banyak gara-gara pangkatnya jadi punya masalah. Tenang, saya mau punya ilmunya. Kata Ustadz, dalil innallaha ma'as-sabirin, apal. Dalil ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, apal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, apal. Tetap aja menyelesaikan masalah itu bukan dengan hafalan Quran. Menyelesaikan masalah itu bukan dengan hafalnya dalil, tapi dengan kekuatan iman. Banyak yang dalilnya apal, hadisnya apal, cerita-ceritanya apal, tapi imannya lemah. Tetap aja pusing di pikiran, bikin gelisah di hati. Maka agama itu ya praktek, bukan teori. Meskipun awalnya harus diteorikan, tapi ya agama itu aslinya ya praktek. Banyak yang hafal dalil, tapi kan hidupnya juga masih ruwet banyak. Yang hidupnya ruwet, pusing aja pikiran. Padahal dia hafal dalilnya mah. Inna ma'al usri yusro, fa inna ma'al usri yusro. Katanya bersamaan dengan kesulitan ada jutaan kemudahan yang disediakan oleh Allah. Paham? Tapi ya rudet, tetap. Apa kalau kata Rasulullah liar, padahal dalilnya hafal semua. Nah, itulah kehidupan manusia ya. Jangan kayak burung beo ya, beragama mah enggak kayak burung beo. Burung beo kan bisa dilatih. Subhanallah, suruh ngomong gitu bisa enggak? Bisa Pak, ditamblang itu burung beonya bisa assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanallah, astagfirullah, burung beonya tuh. Burung beonya Pak Haji. Iya, pas mati kek, nggak keluar Allah gitu ya. Nah itu berarti beragamanya seperti beo. Dia hafal Allah, dia hafal la ilaha illallah, dia hafal istighfar, tapi pas meninggal nggak keluar tuh kalimat yang indah. Nah, mudah-mudahan kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sebab kalau agama cuma dihafal-hafalin, agama cuma cangkem-cangkemin, cuma diomong-omongin doang ya nol. Agama dari sini, dari rasa. Dari rasa ngewujud menjadi akhlak. Dari akhlak mewujud menjadi sebuah keindahan perangai. Seperti Kanjeng Nabi. Sinkron antara pikiran, ucapan dengan perasaan dengan perbuatan. Itu Nabi sempurna. Nah, kadang model saya mah ucapannya baik begede. Wah, mana-mana ceramah. Begitu diterpa masalah sendiri, saya juga pusing. Ya, saya juga pusing merasakan, ya Allah, begini rasanya kehilangan gitu ya. Oh dulu ya enak baik, ketika ada orang ditinggal meninggal sama bapaknya, ngomong sabar enak gitu kan. Nah, sekarang saya sendiri merasakan bagaimana rasanya ditinggal seorang ayah
ditinggal seorang bapak. Padahal saya ibaratnya sudah seumur segini lah. Sudah kayak tidak layak untuk bersedih, tidak layak untuk memikirkan. Tapi ternyata yang namanya ditinggal meninggal orang tua, itu kadang-kadang kita memang tidak bersedih, tapi perasaan tuh hampa, melayang. Beberapa minggu saya melayang, ya Allah, kayak nggak percaya gitu. Orang yang selalu mensupport saya, orang yang selalu mendoakan saya, orang yang selalu mendidik saya, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya pikir-pikir, ya Allah, kok orang-orang pada kuat. Ada yang lagi jaya-jayanya tuh usaha, Pak. Jaya-jaya usaha suami istri, nyumbang terus ke majelis, nyumbang terus ke masjid, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Bagaimana rasanya ketika indah-indahnya kehidupan rumah tangga dijalanin, suaminya diambil oleh Allah. Kata saya, ibu itu juga kuat. Sampai kemana-mana nyari kerjaan, sampai dagang apa saja. Tadinya berkecukupan, tapi karena suaminya diambil oleh Allah, akhirnya seperti memulai dari nol lagi. Nah itu berat. Makanya kita nggak bisa ngomong sabar ke orang tuh nggak bisa. Sabar ya Pak, sabar ya Bu, gampang ngomong, tapi melakukan itu sulit. Maka agama bukan teori, agama itu praktek dalam dirinya masing-masing. Nah ini dah satu tadi hadisnya. Barang siapa yang memuliakan tamu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, maka fal yukrim doifahu, muliakanlah tamu. Bapak punya teh manis, keluarin teh manisnya. Punya buah-buahan, keluarin buah-buahannya. Kalau tidak punya apa-apa, ya sebatas main masyrubin, segelas air putih, nggak apa-apa, jangan dipaksa-paksain. Orang kaya datang, repot. Suguhannya apa nih? Bapak ini mau datang, repot banget karena orang kaya yang datang. Harusnya kita tuh kalau repot tuh orang yang nggak punya datang ke rumah kita, jangan orang kaya datang kita repot. Orang kaya mah suruh beli aja di Indomaret. Ya, kayak sono di Subang, Pak. Ada namanya Kiai Mukmin, punya pesantren di belakang Polsek Subang, persis di belakang Polsek. Itu kalau ada pejabat datang, orang-orang kayak bintang 4, bintang 3 pada datang ke situ, itu nggak disediain air. Wah, berarti nggak nurutin hadis ini nih. Bukan begitu katanya. Udah lama ngobrol. Kata tamunya, ini Pak Kiai di pondoknya kagak ada galon apa? Katanya. Lah, ente mau ngapain nanya galon? Ini dari tadi kita ngobrol kagak ada air pisan. Lah, ente mah orang kaya, sono beli dulu ke Alfamart. Baru bawa ke sini. Jangan minta air dari sini. Gitu. Wah, iya langsung dia pergi beli air, beli kue di situ. Nah, iya baru begini nih. Ente mah orang kaya. Bawa duit berapa sekarang? Bawa duit 7 juta katanya. Nah, itu mau ngasih saya berapa itu? Bawa duit 7 juta mau ngasih saya berapa? 100, 150. Sama Kiai Mukmin begituin, Pak. Minimal ngasih saya 3 juta. Wah, udah berat itu pertama sama Kiai Mukmin. Emang orang Banten itu, orang Banten tapi bikin pondoknya di Subang. Kalau orang kaya datang tuh ya biasa aja, cuek. Tapi kalau rombongan saya datang, dulu ketika ada abah saya, ya orang-orang sederhana lah, datang ke situ langsung santri-santri disuruh nangkep ayam. Jang, tewakan ayam. Ambil tangkap ayam, sembelih, goreng. Tuh dibalong, ikannya diituin, dijaring, dimasak. Ada tamu nih, kita makan. Gak boleh pergi kita sebelum kita makan. Dan emang orang tua kita zaman dulu begitu Pak, kalau ada tamu, bener apa enggak? Iya kan, enggak. Tamu itu kalau belum dikasih makan itu kayaknya kurang afdol. Makanya tamu itu harus makan. Ada Pak, dulu ngontrak di Bumi Lestari dulu. Saya habis khutbah, ada orang yang nggak bisa ngelihat. Ini orang juga ngontrak ini, orang ibaratnya bisa dikatakan orang yang ekonominya kurang lah. Ya, begitu saya turun dari khutbah, salaman kan, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sekarang kan udah nggak jarang orang salaman ya, udah ke bawah-bawah sampai sekarang. Padahal udah nggak zaman corona ya.
Sekarang udah nggak ada lagi salaman, jarang di masjid-masjid. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pas saya salaman dengan beliau, Ustaz nanti mampir ke rumah saya ya. Mohon mampir ke rumah saya. Mampir saya ke kontrakannya. Kecil kontrakan sepetak, orang yang nggak bisa ngelihat lagi. Ya udah saya mampir. Habis itu ke istrinya, Nyi, orang Sunda kebetulan. Nyi itu siapa? Apa gitu ya? Bu gitu kali ya. Bu, pangmelikan sarden. Beli sarden dia. Beli kerupuk, masak. Ada Ustadz. Saya ngobrol sama beliau. Istrinya sambil kotak-kotak di dapur. Selang beberapa waktu selesai itu masak, disuguhin. Ustadz jangan pulang dulu, kita makan bareng. Maka saya di situ pakai sarden. Makan pakai kerupuk. Masya Allah nikmat. Berkah. Itu orang kata saya aja di rumah nggak pernah nyuguhin orang makan. Nggak ada tamu saya datang ke rumah saya suruh makan, nggak ada. Ya, tapi itu orang ngajak tamu ke dalam rumah, dia saja ibaratnya nggak ada duit, nggak ada apa-apa. Ya ada sih buat beli sardennya mah, tapi pengen nyuguhin makan buat tamu. Nah, maka itu yang dinamakan oleh Rasulullah orang yang memiliki pahala yang banyak, dosanya diampuni oleh Allah. Waruwiya dan diceritakan an Anasin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala zakatud dari ayyut takhoda fiha baitun liddiyafah. Zakatnya badan salat katanya gitu ya. Zakatnya ruh zikrullah. Zakatnya rumah itu tamu. Bapak-bapak rumahnya sering dijakatin nggak? Nah, bagaimana cara menjakati rumah? Zakatnya memuliakan tamu, itu zakatnya rumah. Terus wakila dikatakan anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol akhbaroni Jabrailu, langsung dari malaikat Jibril. Nabi menyampaikan dari malaikat Jibril. Faqala, kemudian bersabda siapa Nabi? Inna dhaifa, sesungguhnya tamu. Idza dakhala ala akhihi, ketika dia masuk ke dalam rumah saudaranya al muslimi yang muslim, dakhalat ma'ahu alfu barakatin. Kalau ada tamu masuk ke rumah kita Pak, itu tamu bawa 1000 berkah. Oh coba 1000 berkah, nggak tanggung-tanggung. Kalau Nabi sudah bilang 1000, ini tuh bukan hitungan nominal, Pak, bukan 1000 tuh 1, nolnya 3, bukan. Tapi kalau orang Arab zaman dulu udah ngomong 1000, itu artinya tidak terbang, saking banyaknya. Karena dulu mungkin masih kenalnya 1000, ya belum kenal 1 triliun. Belum kenal 1 ya kalau nggak bisa disebut kan namanya Sok bapak-bapak yang paling tinggi berapa sih? 1 triliun. Tambahin lagi 1 triliun triliun. Tambahin lagi 1 triliun sampai nggak bisa nyebutnya. Kalau kata orang Sunda kan gitu ya. Sabaraha hargana? Tuh nggak bisa disebut saking mahalnya. Nah ini nih 1000, bukan 1000 patokan 1000, tapi saking banyaknya barokah yang dibawa tamu sampai dikatakan alfu barokatin. Tuh, kapan lagi Pak rumahnya dianterin 1000 berkah. Bukan berkat loh Pak, bukan. Berkah. Wa alfu rahmatin, dan dibawakan 1000 rahmat. Rumahnya jadi penuh kasih sayang. Rumahnya jadi penuh dengan rasa cinta. Rumahnya penuh dengan kedamaian. Maka iri Pak sama dukun mah tiap hari ada yang datang. Nah, rumah kita ada yang ngedatengin nggak? Hati-hati nih di hadis selanjutnya ada nanti. Ya.
Wa ghafarallahu dzunuba ahli dzalikal bait walau kana dzunubuhum aktsara min zabadil bahri wa waraqil asjari. Dan seluruh penghuni rumah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu dosa aksara min zabadil bahri, lebih banyak daripada buih di lautan dan dedaunan yang ada di dalam pepohonan. Pak, nggak istighfar, nggak apa, nyuguhin tamu, dosanya diampunin sama Allah. Walaupun sebanyak buih di lautan dan sebanyak dedaunan yang ada di pohonan. Paham belum nggak bapak-bapak? Tadi yang pertama apa tadi katanya? Yang pertama tamu bawa apa? 1000 berkah. Terus 1000 rahmat. Terus ketiga, dosa penghuni rumahnya diampuni. Semua itu mah dosa penghuninya, yang ada siapa aja di rumahnya diampunin dosanya. Wa a'tahullahu ta'ala sawaba alfi syahidin, dan Allah akan berikan 1000 pahala orang mati syahid. Masya Allah, mati syahid aja susah, husnul khotimah aja susah, belum ada yang jamin. Tapi bapak memuliakan tamu di rumahnya, itu bagaikan orang diberikan pahala 1000 orang mati syahid. Wallahu a'lam, kita meninggal dalam keadaan apa ya? Tapi kalau bapak-bapak resep memuliakan tamu, senang menjamu tamu, itu diberikan pahala 1000 orang mati syahid. Orang mati syahid pahalanya apa sih Pak? Balasan orang mati syahid itu apa sih? Surga. Orang mati syahid satu balasannya surga. Ini dikasih pahala 1000 orang mati syahid. Berapa itu surganya? 1000 surga. Ya, Masya Allah. Ada lagi, wa kutiba lahu bikulli luqmatin akalaha adaifu sawabu hajjatin mabruratin wa umratin makbulatin. Dan dicatat oleh Allah, setiap makanan yang dimakan satu suapnya oleh tamu, itu satu suapnya menjadi pahala haji mabrur dan pahala umroh yang makbul. Makanya kalau ada tamu suguhin kuaci. Kan katanya satu suapan tamu, satu pahala haji dan pahala umroh. Dibuka kuacinya kletuk, dimakan alhamdulillah haji sekali, gitu kan? Dibuka lagi 2 kletuk alhamdulillah pahala haji 2 kali. Atau kasih kacang dah. Karena kata Nabi bikulli luqmatin akalaha adaifu sawabu hajjatin mabruratin wa umratin makbulatin. Satu suapan yang tamu kunyah, yang tamu makan, itu menjadi satu pahala haji yang mabrur dan pahala umroh yang makbul. Tapi jangan dihitung juga Pak kalau tamu lagi makan ya. Ya liatin, kita mau ngeliatin lagi makan gini. Satu alhamdulillah sekali naik haji mabrur, umroh. Padahal belum daftar tuh. Ya, belum daftar haji. Tapi kalau Bapak senang, Bapak demen memuliakan tamu, itu pahalanya langsung bagaikan orang naik haji, bagaikan orang umrah. Makanya ada orang yang gak pernah berhaji, nih maaf ini mah cerita ya. Jadi jangan mengendorkan bapak-bapak untuk berhaji juga dengan umrah. Ada orang yang gak pernah berhaji karena waktu itu tetangganya sakit. Dia udah daftar haji, tetangganya sakit, butuh duit 30 juta. Itu nggak ada yang bantuin, yang lain nggak ada yang bantuin. Akhirnya dia tabungan hajinya ini dia ambil, dia kasih tetangganya yang sakit. Nih katanya Pak, buat berobat, buat dioperasi. Tuh kok ngasih duit banyak banget? Ya udah nggak apa-apa Pak, ikhlas. Yang penting Bapak sehat. Dikasih tuh duit 30 juta, dioperasi, sehat itu Bapak itu. Begitu tetangga-tetangganya naik haji, orang itu ada di Mekah. Kelihatan ada di Makkah. Padahal orang itu nggak pernah ke Mekah, orang hajinya dibatalin, duitnya diambil, dikasih tetangganya.
Terus kemudian di akhiratnya ternyata dia sudah punya pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Tapi bapak-bapak kalau ada orang yang begitu jangan dibatalin dulu daftar hajinya ya. Nah, ini dulu penggalangan dana dulu, kan gampang di perumahan mah kalau ada orang sakit penggalangan dana. Orang sakit butuh biaya umpama 30 juta, 20 juta, penggalangan dana. Kalau orang yang nggak pada mau patungan, bapak punya tabungan haji, ambil nggak kira-kira? Enggak, saya mendingan haji, ntar saya nggak disebut haji lagi. Kalau nyumbang orang sakit kan nggak disebut haji, walaupun punya pahala haji umpama, gitu. Iya ada BPJS inilah katanya, gitu. Akhirnya diandelin yang lain. Kalau mau bantu mah bantu gitu ya. Kalau mau bantu bantu. Ya Allah tuh Pak, satu suapan yang tamu makan pahalanya haji mabrur, umroh makbul. Apalagi Bapak sediain apa baik ya. Saya dulu bertamu ke preman di Bekasi lah sini. Itu muridnya muridnya paman saya. Namanya Mr. Black. Itu Masya Allah, walaupun preman, akhlak santrinya luar biasa. Saya datang ke situ itu nggak dianggurin. Langsung, Ma, ada apa di dapur? Ada jengkol, masakin jengkolnya. Ada ayam nggak? Ada di kulkas. Masakin itu ayam. Ada apa lagi? Ada ikan nggak? Ada ikan di belakang, kata di balong, Mbah. Ya udah masakin. Wah, makan tuh ayam, ikan gurame dipecak, terus jengkol. Wah, makan di Sukatani itu saya. Ya ini preman tapi akhlaknya masih ngikutin yang diajarin gurunya. Ya. Jadi alhamdulillah kata saya ini tampangnya preman tapi perilakunya santri. Banyak yang tampangnya santri perilakunya preman. Ya kadang kan Allah juga nggak ngelihat penampilan, hanya yang dilihat adalah akhlak kita, kelakuan dan amaliyah kita. Wes. Ditambah lagi pahalanya kata Nabi, wa banallahu ta'ala lahu madinatan bil jannah. Dan akan Allah bangunkan sebuah kota di surga. Bukan istana loh Pak ya. Bukan istana, bukan rumah, tapi dibangunkan kota. Contohnya kayak gimana dibangunin kota? Sumarekon. Sumarekon kan kota sendiri. Delta Mas, kota sendiri. Jadi bapak-bapak kalau muliain tamu, nanti di surganya punya kota. Bukan cuman punya rumah, punya kota. Saking afdolnya memuliakan tamu. Wa man akrama dhaifan, barang siapa yang memuliakan tamu maka annama akrama sab'ina nabiyan, maka dia seolah-olah telah memuliakan 70 nabi. Satu orang tamu masuk ke dalam rumah kita, kita jamu, kita muliakan, kita servis. Servis gimana sih? Bukan servis. Ya layanin maksudnya Pak. Emang motor kan bisa diservis. Kita layanin dengan baik, kita obrolin dengan baik, sumringah wajah kita. Maka orang tersebut seolah-olah telah memuliakan 70 nabi. Apakah pernah bapak-bapak rumahnya kedatangan nabi? Apakah pernah bapak-bapak ke rumahnya kemasukan para habaib? Para keturunan nabi mampir gitu ke rumah bapak? Atau dai tingkat internasional mampir ke rumah bapak yang bukan nabi? Kan gak pernah. Tapi kesempatan bapak-bapak apabila ada tamu yang ingin bertamu kepada kita, muliakan. Disitulah kesempatan kita memuliakan 70 nabi. Apalagi rumahnya sering datang orang, kayak Pak RT kali ya. Pak RT suka ada tamu nggak Pak RT? Pak RT ada? Oh Pak RW. Suka ada tamu Pak RW ya? Oh banyak, sediain kopi. Nah, itu RW rumahnya berkah. Ya. Oh datanya kantor RW ya, bukan rumah kita itu mah. Kantor RW tempat fasilitas Tuh, dibikin makanya zaman dulu ya kayak RW kepala desa itu punya apa namanya? Kayak di teras rumahnya itu kayak pendopo gitu ya, buat nerima tamu. Ya sekarang susah Ustaz, rumah kita kecil. Iya sama rumah saya kecil, udah mana ada jemuran, ada sepeda bocah, ada dorongan, ada segala macam. Sempit rumah kita udah kayak kandang burung Pak. Ya.
Sekarang rumah-rumah orang zaman sekarang itu udah kayak burung. Begitu buka pintu langsung jalan. Langsung ada jalanan. Kalau orang dulu mah buka pintu halaman dulu. Nah, sekarang kan kandang burung gitu, Pak. Buka pintu langsung keluar. Orang zaman dulu ada halamannya, ada pintu belakang. Kalau sekarang mana ada rumah pintu belakang? Paling yang dapat hook, yang dapat pojokan bisa bikin pintu belakang. Rumah saya juga nggak ada pintu belakangnya, nggak ada. Dia masuk lewat situ, keluar lewat situ, nggak ada pintu belakang. Sok bapak-bapak orang zaman dulu rumahnya ada pintu belakangnya nggak? Ada pintu belakang. Kan orang memuliakan 70 tamu. Terus ada cerita sahabat Umar bin Khattab ditanya kepada sahabat Ali. Sahabat Umar sedih, kenapa Umar engkau bersedih? Kata sahabat Ali. Kata sahabat Umar, sudah 1 minggu ini tidak ada tamu yang datang ke rumah saya. Akhafu, saya takut, kata sahabat Umar, ayyakunallahu ta'ala qad ahanani. Saya takut Allah telah menghinakan diri saya sehingga tidak ada tamu selama 1 minggu ke rumah saya. Maka bapak-bapak hati-hati, kalau seminggu gak ada tamu di rumahnya, buru-buru telepon temannya ajak ngopi. Karena kata sahabat Umar, kenapa seminggu ini tidak ada tamu? Apakah Allah telah menghinakan saya di tengah-tengah masyarakat? Apakah Allah tidak memberikan penghargaan kepada saya di tengah-tengah umat sehingga tidak ada yang mau datang ke rumah saya? Maka ajak temennya, walaupun makan mie rebus gak apa-apa, Pak. Mie mah punya kali di rumah, Pak. Telepon aja, Pak, ke rumah yuk ngopi nih, ada cemilan di rumah. Gak apa-apa, dipanggil tamunya. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, makan gak mau sendiri, nyari orang yang mau bisa makan bareng. Betul apa enggak? Saking awehnya Nabi Ibrahim. Nah inilah gampang ini sih praktekin, Pak. Tibang memuliakan tamu, kan pahalanya gede. Dan bapak-bapak danger, hati-hati. Kalau seminggu nggak ada tamu, itu rumah perlu dipertanyakan. Jangan-jangan kita ini udah nggak ada harganya di hadapan Allah, sehingga Allah tidak kirim orang yang datang ke rumah saya. Makanya jadi inilah dipanggil kalau nggak ada tamu. Udah 5 hari ini belum ada tamu-tamu, nih panggil nggak apa-apa, Pak. Assalamualaikum. Ayo Pak ngopi di rumah. Yowis, udah deh siap, kopinya siap, mie rebus siap. Jangan apa-apa, masuk, dimuliakan tamu, lega hati kita. Zaman dulu ada orang suaminya wali, istrinya itu ngambek karena kedatangan tamu terus, capek nyuci piring, nyuci gelas terus. Kata istrinya, tamu kagak berhenti-berhenti nih Pak, nyuci piring lagi, nyuci gelas lagi, nyuci piring lagi, nyuci gelas lagi. Terus kata suaminya, nanti Bu liatin kalau tamu kita udah keluar. Ternyata pas tamunya udah pulang, diintip dari jendela sama istrinya, ya Allah itu tamu bawa ribuan kalajengking, ular segala macam dibawa. Dosa-dosa yang gelap itu dibawa, penyakit-penyakit bibitnya dibawa, dibuang-buangin di jalanan. Tuh kita cuma nyuguhin teh, nyuguhin biskuit, tapi segala mara bahaya telah dibawa oleh tamu, dibuang di tengah jalanan. Akhirnya kata istrinya, ya udah Pak, yang panggil aja tamu yang lebih banyak. Saya siap nyuci piring, nyuci gelasnya. Masya Allah, itu orang yang kemuliaan, orang memuliakan tamu. Udah cukup segitu aja lah, jangan lama-lama. Karena ada maulid di pondok, saya mau siap-siap. Nah, boleh nanya mah. Silakan. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.